Halo teman-teman, nama gue Fajar Nugra. Dan malam ini gue akan take over konten Rabu Senang-senang. Hey hey hey. Di sini gue berperan sebagai host yang nantinya kita akan membahas seputar dunia presenting. Bohong teman-teman, bohong. Di sini gue hanya men-take over saja untuk masalah opening. Tapi tidak. Sorry gue ketiduran teman-teman. Karena tempat ini nyaman sekali ya. Tidak enak rasanya kalau misalkan kita tidak membuka acara ini dengan pantun. Dan gua akan berpantun. Cakep. Belum. Oke. Jalan-jalan ke kota Garut. Terus. Jangan lupa membeli dodol. Kalau kamu sakit perut, modal. Langsung aja nih ya. Kita panggilkan host yang sesungguhnya. Panggil dan Kaverina. Hai Kak. Ini ya rasanya dipanggil ya. Selama ini manggil orang. Gini rasanya dipanggil tuh kayak serem tau nggak apa sih anjir. Jangan dong. Amit ya. Apa kabar nih kalian berdua nih? Alhamdulillah baik. Mas Fajar gimana Mas? Alhamdulillah baik. Ini kita yang diwawancara apa gimana? Nah lah udah singkat. Untuk teman-teman yang nonton live-nya juga jangan lupa check out di keranjang kuning. Ini bahannya kata Cobain. Kurt Cobain, jarang-jarang ada baju Kurt Cobain teman-teman. Langsung aja check out di Jualan ya. Mungkin besok bisa ya ada jualan di sini. Iya. Tuh silakan ada brand mau Kebetulan Masih kosong. masih kosong ya kan. Iya. Ada demo misi kan. Bener bang. Kode-kode dulu aja sekian. Bersih kok ini meja Bersih. nih. Muat nih. Gimana? Mas Fajar lagi sibuk apa nih Mas? Kita mah lagi promo-promo aja bang sekarang. Promo apa tuh? Film Pamali di Sumpocong. Berarti ini yang kedua ya? Film Pamali yang dibilang yang kedua tapi tidak ada kesinambungan. Anjir kesinambungan. Asik. Keren banget ya kesinambungan bahasanya. Tidak ada apa ya? Kayak nggak ada nyambungnya sama cerita Pamali yang ke-1 yang pertama. Jadi memang film Pamali ini kan diangkat dari game ya, Bang. Kak. Di chapternya itu di gamenya itu ada 4 chapter. Jadi ada bahas soal kuntilanak, ada bahas pocong, ada bahas tuyul, ada bahas leak. Nah, chapter ini diambil dari chapter yang kedua. Oke. Yaitu yang pocong. Jadi memang nggak ada nyambung sama sekali. Jadi untuk teman-teman nih yang nonton nanti Pamali 2 nggak harus nonton Pamali yang pertama dulu, karena memang akan bisa tetap nikmatin aja. Oh gitu. Berarti chapternya tuh chapter game ya? Chapter game dari game diangkat dari game. Sekarang giliran yang pocong. Tapi secara karakter di Pamali yang pertama sama Pamali yang kedua, lu Perannya masih sama? Jujur sebenarnya sama, cuman memang porsinya yang kedua kan lebih banyak nih. Porsiku di film Pamali Dusun Pocong ini lebih banyak, jadi memang orang-orang akan bisa lebih melihat dan mengenal karakterku namanya Cecep kan. Iya. Akan bisa lebih melihat dan mengenal karakter Cecep seperti apa. Karena kalau yang di pertama tuh porsinya sedikit dan ya udah orang tahu bahwa oh Cecep hanya menjual rumah atau apa gitu aja. Jadi warga kampung biasa aja. Kalau di sini akan bisa lebih mengenal Cecep loh. Tapi secara latar belakang kurang lebih masih sama lah. Masih sama-sama aja kalau untuk latar belakang segala macamnya gitu. Boleh dong bocoran sedikit sinopsisnya kali. Iya. Boleh Dan banget tentang apa dong. nih? Ceritanya ada satu acara yang openingnya tuh di take over sama Udah curiga nih tadi ya. beda ya. Nah, sebenarnya itu ada satu dusun yang dimana dusun ini tuh terkena wabahnya tuh kayak apa ya, kayak bisul kecil terus benanah. Di trailer dan teaser sudah ada sih wabahnya, kalian bisa lihat sendiri. Terus mereka yang di dusun itu pada butuh pertolongan medis dan juga tenaga yang bersangkut paut dengan kuburan gitu, kayak ngegali kubur lah atau nguburin orang gitu segala macam. Nah kami berlima, 3 nakes dan 2 penggali kubur, 2 tukang yang nguburin itu datang ke desa tersebut untuk membantu niatnya bang. Tapi ada sesuatu di dusun gitu. Sesuatunya apa? Ini pocong, dusun pocong. Oh iya. Sesuatunya apa pocong. Nah, dari 5 orang itu siapa aja tuh Mas?
Ada Yasamin Yasam. Kemarin datang ke sini kan, Rabu senang-senang. Aku seneng banget di sini. Ada Kadea Panendra, ada Buki, ada Arla Ailani, ada Fajar Nugra. Kalau untuk 5 orang ini, cuman yang lain juga ada Mas Wani Darmawan, ada Mbak Wina, ada Anantia Kirana, ada Kang Ence Bagus juga, dan ada Denny main juga. Gue dengar Denny jadi body double-nya. Iya. Jadi memang yang terlihat di layar bukan Denny. Terus yang lucu lagi, dia di makeup, full makeup, tapi dia ambil back doang. Iya. Dan makeupnya kan lumayan lama ya untuk bisa sampai mirip gitu kan. Dia makeup lama begini sampai ini Bang ke Firman, ke toko yang satunya Firman kan. Tolong ambilin gua air dong. Gua fitnah lu di acara lu. Iya, Fitnah lu di acara lu ya. Gimana sih proses syutingnya, gimana sih, boleh diceritain nggak ya? Kalau proses syuting kurang lebih sama aja sih, cuman memang yang membuat spesialnya adalah kru, sutradara, semua kameramen ada sedikit yang beda sih. Itu tuh sama dari film Pamali yang pertama. Dari film Pamali yang pertama aja sudah sangat menyenangkan banget. Semuanya tuh kayak, entah ya Bang, jujur ini gue bukan pada satu gimana, gue ngerasa bahwa wah, anjir, syutingan ini tuh syutingan mungkin dambaan semua orang kali, karena sangat kekeluargaan, berteman apa segala macam, fun banget. Ditambah yang keduanya juga sama persis juga dari PH-nya, sutradara apa segala macam. Jadi apa ya, kayak kami tuh ngerasa bahwa ya oke, ini berkarya, ini bekerja, tapi senang-senang. Kayak Rabu. Oh, baik biasa. Anda sudah mulai membaca teknik stand up ya? Kalau nonton aja, nggak usah analisis. Iya, itu proses syuting yang sangat menyenangkan. Kemarin Yasamin juga ngomong hal yang sama, Iya. katanya fun banget gitu syutingan yang ini. Oke, kita bedain gimana? Syutingan yang gak enak. Biar nggak sama. Biar nggak sama. Biar nggak mau sama ya. Iya, yang nonton biar nggak boring nih. Yasamin gimana sih, maksudnya hubungannya dekat gak di lokasi? Dekat, semua dekat. Jujur gue tuh nggak nyangka Bang bahwa semua cast tuh punya apa ya? Punya warna komedi yang sama. Jadi kami untuk apa ya? Nyambung banget. Nyambung banget untuk kayak apa chemistry apa segala macam tuh. Ya udah, di proses reading aja kami tuh udah saking deketnya tuh udah pada, ini reading tuh masih lumayan mengenal kan. Reading tuh masih ada kayak, ayo kita berlomba siapa yang duluan sampai tempat reading kayak gitu. Jadi kayak cepet-cepet buat nyampe ke tempat reading tuh kayak aja enak sih untuk chemistry, masalah chemistry segala macamnya. Kalau sama Yayas sebelumnya juga memang sudah pernah satu project. Udah pernah. Di series Mercury dari divideo.com. Tuh sama Yayas tuh. Seru. Semua Bang, semua orang menyenangkan. Bukan cuma pemain, kru, sutradara, semua krunya juga sangat menyenangkan. Itu enak banget sih dapet syuting yang gitu ya. Parah. Dan akan sulit dilupakan sih. Iya sih. Sulit dilupakan. Karena betah sih, betah banget sih. Mereka nih tim produksi yang ada di belakang kamera tuh. Nggak tahu ya apa. Mereka tuh pintar buat memanjakan talentnya maunya seperti apa. Mereka pintar bukan cuma memanjakan talent, mereka pintar juga memanjakan teman-teman kru. Jadi kayak apa ya, kami tuh jadi sukarela buat kerjain ini, paham nggak sih? Karena suasananya enak, jadi sugestinya tuh anjir ayo dah gitu. Bukan yang ya udah gue gawe di sini, bukan gitu. Jatuhnya kayak gue enak di sini. Ayo nyaman, kita bikin sesuatu yang bagus. Kalau menurut pengalaman gue, selama kita ikhlas tulus ngejalanin sesuatu pasti malah jadi enak kan gitu, nggak ngerasa kerja udah. Nggak capek, tapi dibayar. Iya. Capek sih capek ya, cuman nggak berasa. Cuma nggak berasa. Mental aman dah pokoknya. Yoi. Yang dibutuhkan itu. Yoi. Padahal ini syutingnya film horor ya, tapi malah fun banget. Horornya nggak ada nih Bang. Nah itu tuh. Itu dia nggak ada. Dari Pamali pertama. Jujur Pamali pertama kan enggak. Pamali pertama tuh pernah di HT tuh ada ngobrol. Teman-teman ingat ini syuting horor, jangan tawa-tawa mulu. Saking funny. Kuntilanak lagi yang pertama. Ya, mungkin kuntilanak ngomong. Iya, di si kuntilanak, si chapter kuntilanak itu sumpah Bang, menyenangkan banget. Sampai Pamali 2 ini pun, aduh apa ya, kayak kami berbekiwan sambil nungguin scene tuh berbekiwan. Itu tuh kayak
gue tuh nggak mau setiap kali promo pamer ini terus, tapi gue pengen semua orang tahu tim produksinya baik banget gitu. Terus ini jujur apa ngejilat? Dia Pemain 3 nih Tar. bro, gue nggak pernah ngejilat. Tapi kalau pamali 3 In mau. between lah 50. Kalau pamali 3 yang tawarin mau dong. Wah, ayolah. Tapi emang udah ada planning di sana belum sih? Kalau untuk obrolan sih kemungkinan Ada. ya untuk obrolan-obrolan kayak di ini ya, maksudnya forum group discussion yang nggak, kalau misalkan lagi makan atau apa kadang suka ngomongin yang oh iya chapter 3 di gamenya tuh tuyul ya gini segala macam, cuman ya let's see lah, kita nggak tahu. Kayaknya mau jadi tuyul nih. jangan lah. Kalau tuyul ketinggian ya. Dia biasa segini. Dan masalahnya mana ada tuh yang pakai baju Kurt Cobain. Oh iya. Padahal kita bayangannya udah ini. Aku tuh sempat lihat juga kalau nggak salah promosi Dusun Pocong ini sempat ada di Car Free Day. Terus pocong-pocong gitu kalau nggak salah deh. Iya ada, Iya. cuman gue nggak ikut. Iya. Kirain mau jadi pocongnya juga. Betul, dan Rio ikut, mau kita bilang, ayo itu ya. Kapan lagi lu masuk Prabu senang-senang? Kemudian di sini ada siapa Mas Rio dan Mas Bayu. Mas Bayu sebagai Produksi ya. produksi ya, dari tim Mereka produksinya produksi. Pamali yang pertama ikut juga Mas? Terlibat juga? Oh enggak, baru di yang kedua ya yang dasar Dusun Pocong. Apa ya, semenyenangkan itu soalnya nih kami sampai sebenarnya buki sih, ini ide buki, gue nggak tahu, kayak tiba-tiba aja lagi belanja di minimarket segala macam terus pulang-pulang lu tau gak sih bawa pistol-pistolan Itu ini diceritain. Iya, sama ya itu kan random itu gitu loh, maksudnya yang musiknya pembusah gitu pistol, terus kami lagi break scene juga tiba-tiba rekam pakai lagu Point Blank gitu, apa gimana pada sosok gitu, Buki lagi tidur tembak apa sampai Buki nembak Mas Bobby sutradara. Karena apa itu tandanya Mas Bobby sedekat itu. Lito Picture, meski kami tuh kayaknya kalau sutradara ke mungkin produser segen pasti juga ke Mas Bobby dan ke produser segen pasti, cuman karena mereka yang membuka diri, oke, Jadi gitu. kayak nggak ada batasan. Sorry. Semenyenangkan itu. Jadi feel-nya ayo kita kerja bareng deh gitu. Iya. Bukan gua kerja buat lu gitu. Iya, sepakat. Ayo kita kerja bareng, kerjain film ini bareng-bareng. Itu enak banget. Proses syutingnya berapa lama? Mas? Sebulan? Sorry, gue proses syuting 18 hari. Kalau untuk di Bandungnya, di Ciwidey-nya sekitar 20 hari lebih lah kayaknya, 25 Nah, atau di berapa. Bandung memang ada lokasinya? Nggak ada. Full sebenarnya di Ciwidey. Ciwidey. Oh, itu dingin parah sih. Parah kan? Kami pernah ngerasain sekitar 16 atau 14 derajat. 11 derajat tuh kata Rio malah. 11. 11 derajat tuh, bayangin gimana Itu rasanya. gimana cara? Maksudnya lu kan butuh konsentrasi terus buat apa ya? Buat kalau ngerasa dingin, Iya. Iya, cara akan ngatasin Ganggu gimana ya? konsentrasi nggak sih jadi? Sebenarnya nih Pakai gua- balsem nggak? Nggak ada balsem, tiba-tiba nggak ada. Salep 88. Kurang aja sih. Buat kurap. Ih, nggak tahu. Anda terlahir kaya ya. Salep 88, bro. Buat kurap anjir. Lu taunya 88 Densus doang sih ya. Densus 88. Iya. Ada salep 88 warna merah. Habis ini kamu searching ya. Iya, salep Nanti kita 88. searching deh. Nggak Kali pernah mau kurap, promo kan? di sini. Nggak pernah kurap lu ya? Lu cobain kalau mau kurap. Tadi dulu. Nih, saran gua kalau lu mau kurap nih, main bulu tangkis malam-malam. Nggak usah mandi baru tidurnya. Udah jadi tuh paginya kurap tuh. Jangan dong. Gimana? Apa sih ngomongin apa tadi? Gimana? Oh dingin, Gue ya? dingin, gue baru ingat dingin. Alhamdulillah sih, mungkin karena dibantu Pak sutradara dan pemain lainnya juga saling ngasih energi sih ya. Aku ngerasanya kayak meskipun magis diobrolin tapi ya real gitu, bawa ngasih Iya, energi tapi itu semua nyata. lah ada yang bikinin, mungkin ada yang bikinin teh manis hangat gitu. Ya, kayak gitu itu Ada juga banyak. rasa hangat kan. Banyak, cuman dari misalkan kayak mau mengambil emosi yang apa dari sebuah Nah scene itu gitu. gue ya kan agak berat. Nggak terasa jujur. Kalau untuk masalah dingin ya,
Tapi begitu cut, Nah, ya kan? terus ngasih jaket baru kerasa dinginnya. Tapi begitu adegan, alhamdulillahnya tuh nggak yang bisa lancar lah gitu bang. Mungkin konsentrasinya ke sana kali ya. Iya. Totalitas. Ilmu sugesti lah, ya nggak sih? Berarti ini film film horor Keberapa? 2. Gua ya. Terbang tadi. Teman-teman yang nonton live kalau mau aktivitas yang lain dulu silakan karena gue ngitungnya agak lama. Sombong ya. Sombong ya. Kayak 5 sih kayaknya. 5 ya. Horor kelima. Horor kelima kalau ke-6 kayaknya ya. Termasuk yang telah di situ ya. Gua bingung bro jawabnya. Gua sih cuma bisa. Lu suka nggak? Nih gue kemarin nanya juga sama Yayas. Lu tuh termasuk orang yang suka nonton film horor nggak sih? Enggak. Jujur ya enggak. Enggak ya. Gue dulu bang sebelum terjun ke dunia ini ya, sebelum stand up juga bahkan sengaja ke bioskop itu malah cuman ngedengar orang bahwa film ini oke, film ini rame, film ini dari orang aja, nggak yang sengaja bahwa gue tiap minggu pengen movie time atau apa segala macam, nggak terlalu gitu kan. Apalagi nonton horor. Bukannya gue takut, tapi jujur gue kayak, aduh, malas deh ditakut-takutin. Kadang ada perasaan kayak gitu, akhirnya nggak yang sering nonton film horor. Gitu pas dapet project horor, kayak gue harus membiasakan untuk nonton horor. Jadi dari situ jadi suka. Jadi suka. Gitu pas kebiasaan ya? jadi kebiasaan dan jadi suka sekarang kayak. Oke, ada film horor apa misalkan segala macam. Tapi nggak selalu horor sih, misalkan ada film apapun itu, kayaknya sengajain untuk datang ke bioskop sih. Gitu. Jadi lu kan concern di film kah? Atau Kita mah kalau ada rezekinya aja lah bang ya, yang datang. Misalkan stand up ya, mana stand up? Masih ya? Masih stand up ya. ngomongin stand up nih. Gimana sih awal karir lo? Kenapa lo akhirnya memilih gue kayaknya cocok jadi stand up comedy? Nah itu. Apakah lo ngerasa lucu? Gua ngerasa lucu. Biasanya suka menertawakan diri sendiri. Enggak juga dong, gila lu. Iya. Gimana? Gua SMA itu lulus tahun 2013 dan selama di SMA tuh gua lumayan suka sama komedi. Gua kayak di kelas tuh ya alhamdulillah lah paling bacot kayaknya ya. Paling bacot, paling bully di kelas tuh kayak lumayan berisik. Terus bully yang mukul-mukulin. Enggak. Bully kayak apa misalkan temen gua lagi ngapa segala macam. Cuman bahasan ceng-cengan, cuman ceng-cengan aja. Lu sekolah di Jakarta? Di Bogor. Oh, di Bogor. Gua Semansa. Oh, Semansa Bogor. Semansa Megamendung, SMA Negeri 1 Megamendung. Jadi gua apa sih? Semansa Megamendung. Gua suka banget sama komedi dan suka juga sama public speaking. Oke. Kalau di sekolah tuh nih misalkan ada tugas presentasi. Ada yang bikin makalah, ada yang bikin PowerPoint, ada yang apa, misalkan tugasnya seperti itu aja. Gue tuh nggak mau jadi orang yang mindahin PowerPoint gitu. Gue pengen ya gue yang presentasi aja. Gue tuh lumayan banci tampil orangnya. Kayak semua orang ngeliatin gue, energi gue bertambah gitu kayak gitu lah emang. Pokoknya gue pengen banget yang presentasi apa segala macem. Nah, nontonlah stand up comedy di Kompas TV waktu 2013 waktu zamanan Bang Babe Cabita, Ari Kriting, Itu Viko, yang kedua ya? Suci 3. 3 ya? Suci 3 nonton terus, ih gokil loh. Public speaking digabungin sama komedi. Orang bisa ketawa tanpa gimmick-gimmick jatuh atau apa segala macam, orang bisa ketawa. Udah akhirnya cari tahu ternyata bahwa di Indonesia itu stand up comedy itu punya komunitas yang besar juga, stand up Indonesia. Dan di setiap kotanya ada regional stand up Indo Bogor, stand up Indo Bandung dan kota-kota lainnya. Gue cari kan stand up Indo Bogor, wah jauh banget dari rumah gue, kayak sekitar sejam sih untuk ke tempat latihannya itu. Itu lu masih sekolah ya? Sudah lulus. Baru lulus baru gue cari. Terus ketemulah stand up Unida, Universitas Juanda, yang mana itu dekat banget sama rumah gue tuh. Udah gue daftar segala macem, latihan, kenal sama seniornya, diajarin. Setelah 5 kali open mic, kami menyebutnya open mic latihan gitu kan di penonton random, diajaklah ke stand up Indo Bogor, yang mana kayak show aja gitu. Meskipun open mic latihan tapi kayak show aja suasananya. Karena sudah banyak senior di sana, ada Jui Purwoto, Ridwan Remin, Dede Kendor, Dede Ferry dan lain-lain juga gitu. Itu wow.
dilombakan? Tidak. Kami cuma latihan biasa di penonton random yang datang ke kafe. Oke. Oh berarti di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Muter segala macem, open mic, terus alhamdulillah dapat ketawa. 2014 diizinin buat berkarir baru di Metro TV. Metro TV itu ada sesi bahwa yuk anak daerah kita cobain buat tampil di Metro TV. Kayak mana kemampuan lu, kalau misalkan lu ternyata lu oke, kami akan reguler panjang. Itu lu bawa nama perorangan atau bawa nama perorangan? Oh, perorangan. Perorangan udah Fajar Nugra nice segala macam, alhamdulillah dapat hampir lumayan, kayaknya entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali dulu tuh di zamanan Metro TV. Tampil terus aja tuh. Baru di 2014 lagi kayaknya di akhir tahunan Stand Up Indo Bogor nih baru nih bawa nama komunitas. Oke. Dapat jatah slot Liga Komunitas Stand Up. Jadi tapi lu stand up komunitas. Tapi di situ lu udah dapat highlight lah ya. Udah di Metro. Tapi peserta yang lainnya pun sudah banyak yang senior, sudah banyak yang dari Metro TV apa segala macam tuh. Udah begitu diadu komunitas kami dapat juara 3 waktu itu. Itu sistemnya gimana ya kalau banyak orang gitu? Iya, 4-4. Terus stand up dulu masing-masing, nilai tertinggi siapa, habis itu dibattlein soal bawain 1 jokes, terus 4 lawannya ngeganggu buat nge-heckling namanya. Jadi ada teknik heckling handling kalau di stand up itu. Kayak misalnya gue lagi stand up terus lu ngeganggu, gimana caranya gue ngatasin lu supaya gue bisa nge-handling hecklingan lu kayak gitu-gitu. Enggak ada tuh. Ngeganggunya kayak nyelatukin juga. Nyelatukin. Awal-awal tuh nyelatukin kayak yang berisik lu, misalkan gitu doang. Tapi begitu stand up Indo Bekasi, ini kreatif sih, stand up Indo Bekasi gokil. Dia tuh kayak orang lagi stand up tiba-tiba kunci motor gua mana ya, jalan ke tengah. Itu lucu banget dong. Itu lucu banget. Dan yang lain setelah stand up Indo Bekasi kayak gitu, yang lain pada ngikutin juga tuh teknik-teknik kayak gitu. Ada yang sosokan jadi basoka gitu sih, kayak kami tuh punya namanya Bakriadi nih kalau kalian tahu mungkin. Bakriadi tuh kami tidurin di tangan kami terus tembakan Bakriadi. Bakri gitu doang tuh. Udah tuh nge-heckling, nge-handling segala macam ada. Akhirnya dapat juara 3. Distract ya. Jatuhnya distract. Iya. Gimana nih caranya lu ngatasin gangguan itu gitu. Karena harus ditanggepin juga berarti. Harus ditanggepin dan harus lucu tanggapannya. Itu lumayan sedikit susah. Dapat juara 3. Bawa nama Stand Up Indo Bogor. Tahun berapa tuh? 2014 ya, gue seinget gue 2014. Dan barengan sama street comedy gue. Ada sebelumnya tuh street comedy kayak lomba se-Indonesia, tapi lomba bawa perorangan. Ini kayak bukan stand up di jalan dong, bukan. Jadi bahasanya yang boleh tongkrongan jalanan yang street banget kayak street dance gitu ya. Ya, tapi iya oke. Pokoknya lu mau bahas yang sesuatu yang tabu juga nggak apa-apa, asal lu bisa mempertanggungjawabkannya. Dapat juara 3. Pokoknya buat 3 aja gitu. Lu kok lucu sih, Jar? Lu komika ya? Ya dari tadi sih. Kita bahas stand up ya dari tadi. Kita bahas stand up apa bahas lasan hijau sih? Terus habis itu, Jar? Habis itu Suci lah baru di 2016 yang lumayan, maksudnya karena kan Suci lumayan kompetisi yang bergengsi di Indonesia. Apalagi stand up comedian banyak yang masuk kan. Dapat peringkat 6 besar sih kalau di 6 besar ya? 6 besar. Itu yang ke 6 ya kalau nggak salah ya? Gue Suci 6. Itu barang siapa ya lo ya? Bang Jegel. Indra Jegel, Ardit Erwanda, Sarana Agung, Mr. Gamayel. Tapi kalau yang tadi di Metro TV awal tuh awalnya seleksi dulu atau kayak diundang langsung? Diundang langsung. Yuk, dia dapat slot nih. Sekarang udah Bogor mau ngirimin nggak? Gua dikirim, mau cobain juga. Pecah di situ tuh, maksudnya dapat tawa gitu. Udah dikontrak buat yuk kita tampil banyak di Metro TV. Lu pernah ngebom nggak sih? Pernah lah. Pernah. Semua stand up comedian pernah ngebom. Iya. Cuman uniknya adalah semua stand up comedian pun pasti punya cerita unik ketika ngebomnya seperti apa gitu. Kalau gua nggak mau nyebutin kotanya deh, pokoknya event polisi. Oke. Ini event polisi. IO-nya itu ngaret sekitar 40 menitan. Sementara kita tahu sendiri polisi sangat tepat waktu, maksudnya kan. Lumayan dragging suasana tuh. Yang harusnya buat tampil stand up abis itu di rundown tuh dangdut. Di switch. Dangdut dulu. Suasana udah mulai asik lagi.
Masalahnya asiknya asik banget nih. Joget lah apa ceria segala macam, happy. Iya, begitu suruh duduk lagi orang-orang tamu-tamu undangan, tampil lah Fajar Nugra, buat tampil aja lucu, bahkan salam pun mungkin yang jawab ya 3 bangku di depan lah kayaknya. Itu gua harusnya tampil 15 menit, jadi tampil 7 menit. Gara-gara gua diteriakin dari belakang banget, borong gede dari belakang banget. Mundur. turun. Coy, gua diteriakin kayak gitu, kayak perasaan gue di situ tuh, oke, ke manajer gue, Mas, kita nggak usah makan bareng mereka, kita makan malam di luar aja. Gue di situ kayak pengen buru-buru pulang. Jangan lupa Mas, kelulusan ambil dulu. Tetap lah, cuan lah kayak gitu mah. Harus lah, udah itu tuh pengalaman ngebom yang menurut gue kayak gue nggak akan pernah lupain sih. Sebenarnya ada lagi nih, di salah satu instansi kita katakan lah. Salah satu instansi, terus gue sudah di warning untuk Mas Fajar jangan bahas A, B, C, D. Oke, sampai D aja yang nggak boleh dibahas karena ini akan menyinggung audiens. Siap, kata gue bahas yang E nih, jepret. Nggak boleh juga Kan nggak dilarang dong, di warning nggak ada dong, A, B, C, D doang. Gue bahas yang E. Set, begitu gue bahas, dan itu materi andalan gue, materi closing gue. Dicoba dimanapun pasti pecah. Memang dari awal pun alhamdulillah udah dapet tawa. Gue kayak gombal-gombal, gue kayak ngejos apa segala macam pada tawa. Begitu di materi yang closing gue bahas soal korupsi. Itu materi closing harusnya ada 4 jokes. Gue cuma bawain 2 jokes doang. Jokes kayak ini tiba-tiba MC naik, Mas Fajar sudah selesai waktunya. Loh ini gimana, kan masih banyak waktunya. Gak apa-apa Mas, turun ketua panitia, ketua pelaksananya nyamperin gue terus kayak, ya Mas Fajar tadi bahas korupsi. Kenapa? Kan nggak dilarang. Iya Mas, di sini biasa korupsi. baik bang, gue juga pamit ya. Lo ngapain pamit kalau buat kebenaran bro? Masuk lagi sini bro. Gua yang cabut. Oh itu terus gue bilang ke panitia pelaksananya, Mas, saya minta maaf banget atas nama saya pribadi karena Mas Fajar karena Mas sudah ditegur langsung. Terus dia bilang kayak gini sih ketua pelaksananya, Mas Fajar nggak usah ngerasa salah, harusnya mereka yang ngerasa salah. Ya, salah, lu juga kerja di dia. dasar penjilat kamu. Tapi mungkin sekarang instansinya sudah berubah, enggak sih? Karena sudah ganti kepemimpinan juga sih. Tahun berapa tuh? Wah, Biar dilacak. aja. Fuck. Gue selalu penasaran sama gue beberapa kali pengen nyoba, gue suka banget nonton Senang? suka banget. Terus gue berpikir gimana ya cara mereka nulis Materi. Oke. materi. Boleh nggak lo kasih? Boleh. Gitu. Karena banyak stand up comedian pasti banyak cara juga cara mereka menulis. Kalau gue pribadi dan diajarin sama teman-teman senior stand up Indo Bogor, Sorry Mas, ya. apa namanya? Berarti sebelum lo ketemu sama komunitas ini lo belum pernah nyoba sama sekali buat nulis? sama sekali belum pernah nyoba buat nulis. Pas ketemu di stand up Unida, gue nyoba aja buat nulis segala macam. Dan penting menulis itu, menulis itu penting. Kalau gue tipenya yang observasi pastinya, karena gue lumayan punya gampang lupa sama pengalaman gue yang udah gue jalanin gitu. Jadi kayak entah mungkin gak berkesan atau mungkin memori gue yang sedikit atau gimana, gue kadang suka lupa. Jadi gue observasi aja. Kalau lu mau ngasih tema apa segala macam, gue akan cari di internet, gue akan nanya ke temen komedi buddy gue terus segala macam gitu. Barulah gue bikin materi. Nah di stand up Indo Bogor itu penulisannya adalah dua tabel, maksudnya ada setup dan ada punchline. Setup itu argumentasi, premis atau asumsi apa yang pengen lu berikan kepada penonton. Itu teknik yang gak lucunya tuh. Begitu punchline, coba lu patahkan asumsi penonton yang sudah dibangun sama mereka. Itu baru lucunya. Setup dan punchline. Terus dan gue juga biasanya pakai teknik, kalau gue lumayan punya storytelling. Kalau gue tuh lumayan punya khas, gue membawakan materi stand up comedy yang storytelling. Jadi kalau ada namanya Kang Isman, dia adalah salah satu founder dari stand up Indonesia. Lu bikin dulu aja cerita.
lu kayak bikin cerita aja, entah cerita apa ngalor ngidul segala macam, kayak bikin cerita, jangan ada lucunya, dalam tanda kutip jangan ada lucunya, udah bikin dulu aja, iya bikin dulu aja cerita, entah lu ngarang misalkan pagi ini gue di sekolah ketemu cewek yang cantik, dia juga menyukai warna yang sama gue dan apa segala macam, bikin dulu aja sampai dia lu bener-bener bahwa ini deh kayaknya closing buat cerita gue, tutup laptop lu, beneran harus gitu, aneh kan tekniknya, cuman efektif. Tutup laptopnya, simpen kayak di mana, lu ngopi atau apa segala macam, lupain dulu tulisan itu, ya entah setengah jam mungkin minimal setengah jam, lu buka lagi, lu baca ulang, titik lucunya pasti akan ketemu. Bahas cerita iya kayak gitu. Misalkan kayak tadi, gua kan udah lupain misalkan, gua tadi di sekolah ketemu sama cewek dan kebetulan dia menyukai warna yang sama kayak gua, sama-sama suka warna merah. Kami sudah tahu pilihan politik kami. Jadi kayak gitu paham gak sih? Dulu ceritanya tuh. Kami sudah tahu pilihan politik kami. Nah, nanti kami mau jeblos bareng. Entah apa kayak gitu. Lupain aja dulu ceritanya. Karena nggak tahu ya. Dari sini tuh kalau misalkan baca ulang pasti kayak gini deh. Misalkan kita nonton, misalkan tim film, produksi film, pasti akan nonton ulang dong. Ketahuan mana yang salah. Benar. Evaluasinya jadi lebih banyak gitu sih sebenarnya. Mungkin ya. Tapi itu cara yang menurut gua efektif dari Kang Isman. Iya. Jadi dari apa yang lo tulis nanti tinggal lo kembangin lagi ya. Tinggal lo kembangin lagi aja. Jokesnya ini mau ambil di bagian mana nih kira-kira? Iya. Gitu. Tapi ya tetap balik lagi jangan melupakan hakikat setup punchline. Yang mana lo harus ngebangun asumsi penonton, lo harus patahin asumsi penonton di punchline. Jadi gitu. Biar kaget. Tekniknya biar kaget gitu-gitu. Kalau ngomongin persona lo apa sih? Gua nggak ada. Nggak ada. Selama kompetisi gua sama sekali kontestan mungkin satu-satunya kayaknya. Satu-satunya kontestan yang tidak memikirkan persona. Mungkin orang kalau misalkan ditanya Fajar yang mana, mungkin jawabannya Fajar yang puncak, karena materi gua selama stand up comedy season 6 itu bahasnya puncak, bahasnya sesuatu yang belum puncak apa ya? puncak kenikmatan, puncak kenikmatan. Ya nikmat dong puncak. Oh iya. Tidak ada laki-laki dari Jakarta yang sampai bekerja. Tidak ada makan Indomie, makan jagung. Anda pasti punya launching untuk ke villa. Gue nggak nonton kan? Gua tuh nggak ada sama sekali buat gua akan men-setting diri gua memiliki persona yang seperti apa. Nggak ada. Tapi kalau persona itu bukannya orang lain yang menilai, atau dari diri kita sendiri yang membangun. Oh. Mungkin orang lain yang menilai karena kami jujur pada diri sendiri. Mungkin jadinya seperti itu kan. Cuma teknik efektifnya bisa juga membangun karena itu adalah kunci supaya kita gampang cari premis untuk stand up comedy. Kayak misalkan nih persona gua adalah misalkan ya kita bikin persona gua adalah guru. Persona gua dari guru ke cabul, oke? Dari cabul ke perspeksionis misalkan. Ini persona 3 gua nih. Coba dikasih tema transportasi. Menurut guru, transportasi sudut pandangnya seperti apa sih? Oh iya, Vespa guru dulu ada kan, Vespa guru olahraga atau nggak sih kayak gitu-gitu. Atau guru itu kalau naik angkot ketemu muridnya selalu disalimin banget padahal lagi di angkot atau apa. Transportasi sudut pandang menurut si guru. Terus apa? Perfeksionis. Transportasi menurut orang perfeksionis itu seperti apa? Kayak gua nggak mau yang duduk. Bahasan premisnya misalkan angkot itu adalah kendaraan nih yang ugal-ugalan karena gue nggak biasa karena gue lumayan OCD atau apa segala macam. Jadi lebih gampang mencari materi. Tapi kalau misalkan gue nggak pernah persona, susah gimana ya? Sudut pandang itu sebagai Fajar Nugra apa ya? Jadi lumayan susah. Gue waktu itu makanya salah satu pemain yang lumayan aman aja mainnya. Jadi nggak pernah yang lucu banget. Nggak pernah sih sekali untuk Batam tuh pernah. Tapi kesananya aman aja, udah aman aja. Lu makanya lumayan tidak terlalu dikenal banget gue tuh, karena tidak yang terlalu menonjol banget. Kenal. Setelah jadi aktor. Masih nungguin ini ya. Terima kasih sudah melempar setup. Saya memberikan punchline. Tapi benar setelah menjadi, misalnya setelah banyak dapat tawaran film, gue sekarang jadi mikirin persona gue nih untuk stand up nanti kedepannya apa. Jadinya persona gue sekarang aktor. Iya. Gue tuh nih kalau misalkan di teman-teman stand up di kalangan stand up nih opening misalkan dia adalah
pemain film segala macam gitu kan. Gue datang, gue cuma tinggal kayak, teman-teman di sini gue mau cerita dengan muka sombong, mimik sombongnya gue mau ceritanya. Jadi kata teman gue si Reza Rahadian gitu. Nonton dapat bro. Iya. Sosokan aja udah. Jadi kesannya si paling. Iya kan, si paling aktor kayak gitu-gitu. Tapi jadi persona gue, orang akan inget gue gitu. Iya makanya. Satu beat dong, boleh dong. Apa? Soal yang apa? Bawain waktu ini deh, waktu di Suci yang waduh ini ger banget nih gue bawain beat itu nih. Kalau enggak beat yang tadi lo bilang yang enggak pernah enggak pecah, selalu pecah. Jangan lah, itu mah buat kuncian ngejob gua. Soalnya gua tuh rata-rata kalau misalkan stand up itu nggak pernah disuruh, biasa dibayar. Gua akan berikan untuk Rabu senang-senang. Satu jokes 2.000. Kenalin, nama gua Fajar Nugra. Gua dari Puncak Bogor. Dan gua bangga. Kenapa? Karena Puncak punya daya tarik tersendiri. Pokoknya setiap weekend banyak banget orang Jakarta, khususnya pemuda yang datang ke Puncak. Ngapain? Maksiat. Dulu itu Puncak sempat punya tempat prostitusi. Namanya Gang Semen. Tapi sekarang Gang Semen sudah ditutup, di tembok, dikasih pintu, di keramik, jadi lebih nyaman. Dan Puncak juga punya yang namanya terkenal sama villa. Iya. Kalau misalkan dulu kalian pernah baca artikel bahwa Villa L1 dan Villa L2 itu ada mitos apa segala macam. Gue sebagai tuan rumah mengiyakan Villa L1 itu pure menyediakan tempat bermalam. Villa L2 menyediakan tempat bermalam sekaligus jasa plus. Jadi bisa kita simpulkan L yang satu lagi di Villa L2 artinya ladies. Kalau lagi beruntung, kalau lagi sial laki. Udah, sama aja lu orang kaya. Tapi bang, tadi kan terkenalnya setelah jadi aktor ya. Awal mulai jadi aktor. Gue seneng sama penekanan ini. Gue 2016 tuh dapet ini apa? Dapet nggak ada award, dapet film. Amin. Dapet film. Itu tuh unik bang, sejujurnya unik banget ketika dapat film itu tuh gue tuh kayak ditarik aja yuk ikut main film nih 2016. Dapat satu scene doang, tugas gue tuh cuman buka tutup portal kayak, tapi ada komedinya ya, buka portal, komediin, tutup portal, udah sampai situ aja. Dan itu scene-nya eksterior. Pada hari itu gue datang ke lokasi hujan bang, gue dari Bogor naik keretaan stasiun hujan, wah gue beneran udah celana gue nggak tahu bahasanya semana-mana, kayak hujan banget, gue udah lumayan kesel, duduk sendiri kayak gimana sih, kesal sendiri gitu kan. Beres dari situ, scene-nya nggak jadi diambil karena eksterior udah habis matahari, karena kita nungguin hujan seharian. Gue kayak ya udahlah, nggak apa-apa, kata gue memang kayak gini kali dunia film. Datang tuh telco, Jar, kayaknya peran lu akan kita hapus. Ya nggak apa-apa bang, nggak udah gue aja. Tapi lu mau nggak jadi peran debt collector? Ada 8 scene. Oh lebih banyak. Gila sih. Hujan adalah Berkah. Gue di situ yang tadinya 1 scene jadi 8 scene. Panjang deh sampai sekarang alhamdulillah. Tapi filmnya nggak tayang. Nggak apa-apa. Yang penting pengalamannya, pengalaman syutingnya kayak apa? Gimana rasanya di bentak sama. Oh iya. Baru lu ya? Iya emang gua baru. Apa lu gua baru? Serius gua. Enggak, gua mah gak pernah kayak gitu, gua bayar orangnya. Gua mah kayak selalu gini, duduk juga santai. Tapi beneran ngalamin hal-hal kayak gitu ya lu di sama director di. Enggak, gua alhamdulillah sejauh ini nggak pernah yang jangan sampai sih. Gua akan selalu punya hubungan, gua akan selalu pengen punya hubungan baik sama siapapun gitu. Gua pengen bikin orang yang ada di sekitar gua nyaman sama gua.
Tapi gue pernah diginiin banget jadi ini. Gue lagi casting nih. Nggak ada sedih-sedihnya nih jujur. Oh, nggak ada. Gue lagi casting, gue udah tinggal sendiri mau casting nih. Sebelum casting tuh semua yang orang-orang yang mau casting tuh kayak ada pembantu umumnya tuh nyamperin es krim, ngasih es krim buat kayak gitu. Ya udah buat nungguin waktu aja. Gue lagi duduk sendiri tiba-tiba ada aktor yang udah lumayan terkenal nyamperin gue, Mas es krimnya mau satu lagi gitu. Kayak gue. Maaf bang, gue juga casting gue. Itu lucunya. Gue pengalaman kayak anjing kocak banget ya gue dulu ya bang. Kalau gue jadi lu gue ambilin sih dia. Gue tuh mau ngambilin tadinya, masalahnya gue nggak tahu tempat es krimnya di mana bang. Boleh es krimnya satu lagi. Nggak bang, maaf gue casting kata gue. Ini kocak banget. Selang berapa tahun? 5 tahun? Enggak, kayaknya 3 tahun kemudian gue satu project sama orang itu. Iya. Dan gue ceritanya jadi teman deket dia. Spill dong. Buat ceritain langsung ngakak dia. Maaf ya. Gue juga ngakak karena itu cerita yang lucu. Dia pun nggak tahu namanya gitu. Tapi di project itu lo dapat yang lo testing itu yang lo diminta tolong buat tambahin es krim. Oh, dapat. Tapi nggak jadi gue syutingnya. Karena memang hujan. Karena enggak. Memang berkasih hujan. Karena memang si syutingnya tuh mundur terus ternyata pas jadwal hari H syuting yang deal itu gua ada kerjaan lain. Jadi gua nggak bisa belain itu kan udah di luar. Udah jauh-jauh hari ya. Kayak gitu. Es krim bro. Selain horor, lu drama gitu pernah nggak sih? Baru kemarin syuting drama gua. Film dan gua lumayan kaget sih punya pengalaman ini karena sutradaranya langsung yang nelpon gue lagi di Bali bang tiba-tiba gue punya cerita nih, gue kok kebayangnya elu ya, gue langsung balas, gue juga kebayangnya disutradarain nama lu nih. Udah lah, dia dijelasin karakternya kan karakternya gini tidak ada komedinya sama sekali. Serius lo? Gue langsung mikir, gue gimana ini, apakah gue bisa ngelewatin ini gitu kan. Oke deh, kita sikat aja. Waktu itu tuh gue tuh lagi punya ada tandeman project yang akan gue jalanin juga. Jadi kayak kami tuh lumayan kayak yuk mau ambil yang mana gitu. Cuman manajer gue bilang kita ambil yang belum pernah ngerasain itu seperti apa supaya kesempatan sayapnya bisa lebih lebar di situ di drama itu. Alhamdulillah ngejalanin kemarin syuting di Banyuwangi dan sekarang udah selesai juga. Menyenangkan sih. Ya mudah-mudahan yang lain juga ngelihat gue happy sih. Kalau gue ngerasanya gue happy. Selain nama teman-teman kru dan cast yang lainnya juga happy sih. Gitu. Mudah-mudahan lah. Udah abis ini. Thank you. Gak usah ngasih ego gue makan. Thank you. Makan aktor. Bisa aja nih orang kaya. Emang di film-film horor lo nggak ada komedinya sama sekali? Kalau untuk Pamali ini komedinya hanya diberi porsi sama Mas Bobby dan Evelyn penulisnya. Itu kisaran sekitar 10-15%. Kesananya udah full menegangkan dan lu sebagai konsultan komedi juga? Nggak ada. Gue nggak pernah sih jadi konsultan komedi untuk di set ya, tapi gue pernah jadi konsultan komedi di skrip. Jadi ada saudara Mas Abi Rahabi Mandra datang ke gue, yuk kita cobain eksperimen untuk mengkomedi konsultankan skrip yang sudah ada gitu. Akhirnya kami baca bareng. Lu bilang stop ketika lu udah nemu lucunya. Siap mas, kan teknik yang tadi kepake jadinya. Ketika gue sudah menulis cerita, gue tutup laptopnya. Nanti gue buka lagi, gue dapat komedinya. Nah di sini kan gue nggak tahu ceritanya. Gue buka bukunya segala macam. Mas Adi stop. Ini kayak situasinya bisa di kayak gini gitu. Cuman kalau untuk komedi langsung enggak sih, gue belum pernah nyobain. Ngeri juga bang, gue nyuruh aktor yang misalkan saya lihat gitu komedi langsung. Bang, timingnya nggak gitu. Gue nggak segen lah gue aja. Tapi kan aktor juga sekarang bang. Iya. Memang. Tapi segen aja lah kalau misalkan jadi komedi konsultan dan gue ada di set untuk mengkomedikan adegan itu kayaknya aduh gue belum. Masih belum siap. Gue lumayan biasalah Sunda. Tapi kalau pede mah pede ya. Pede mah pede dengan komedinya. Cuman karakter Sunda ini loh kayak
aduh gitu loh orangnya tuh minderan gitu. Jadi kayak mendingan gue komedi konsultan di skrip aja. Gue dengar dia bukan gue dengar, maksudnya gue dengerin dari cara dia ngomong public speakingnya emang oke. Iya Iya sih. gue tuh seneng bro kalau disombongin kayak gitu. Iya. Gue nggak yang kayak bisa aja. Udah nggak jangan bro, harus gini. Nenggak lu, membusungkan jangan. Lu apa? Kuliah? Public relation komunikasi. Iya kan, bener. Oh, pantes. Tapi kan kesukaannya jadi dari SMA juga, cuma tinggal ngasahnya aja gimana teknik yang bagusnya aja, biar PR Pernah di marketing gitu? nggak ada, gue nggak pernah sama sekali. Itu kan modalnya public speaking. Modalnya public tentu dong, membuat orang lain. Oke. Di Universitas Pakuan juga. Oh, Pakuan. Bogor. Ada nggak yang punya teman di Pakuan? Enggak. Mungkin dari yang nonton ada senior. Oh iya, ada pertanyaan nggak? Kayak coba dicek. Lebih ke ada casting. nanya soal casting nih. Gimana ya ikut Oh, casting? Doni, Pengen Doni. banget ikut casting tapi nggak tahu caranya. Nah, Dari mungkin Doninya. ada input kali ini. Coba dari aktornya ini. Jujur gue tuh nggak tahu kalau untuk info casting ini karena Kontak langsung ya biasanya. iya biasanya kontak langsung gitu bang. Entah ya mungkin sekarang PH rata-rata kayaknya ketika sudah baca skrip, kayak gue kebayang aktor ini harus Yeah. nyoba aktor ini nggak sih Yeah. kayak gitu kan. Yeah, Cuman yeah. kalau untuk casting random gue sama sekali belum pernah. Cuman mungkin kuncinya adalah bagaimana caranya kita membesarkan dan memperbanyak link aja sih buat orang-orang tahu oh bakat gue tuh ada di sini, gue tuh pengen bisa kelihatan Yeah. orang gue bisa acting atau apa segala macam, terus mungkin akan jadi dari rekomendasi karena kan kayaknya dunia film akan dari mulut ke mulut juga banyak gak sih? Iya nggak sih kayak gitu-gitunya. mungkin ya karena gue jujur gue nggak tahu kalau untuk info casting dan serandom yang random tuh gue nggak tahu. Begitu ya. Gitu. Siapa? Doni APP. Oh Doni APP. YPP. Doni APP. Yang punya tol Cipali. YPP. Ada Ya, lagi? berarti, kakak kan tadi sempat belajarnya harus nulis kan? Iya. Jadi kepikiran jadi penulis nggak tapi? Kepikiran, jujur kepikiran banget gue pengen. Kayaknya obrolan sama Mas Bobi juga saudara Pamari tuh, gue pengen nulis bareng sama dia gitu. Komedi ya, tapi komedi dulu karena kan kayaknya gue lumayan paham komedi gitu. Iya, Jadi kayak iya, gue iya. pengen step awal nulis gue, Iya. ini komedi dulu nih. Gue pengen terus sudah belajar juga Mas Rahabi Mandra cara penulisan apa segala macem gitu-gitu. Tapi belum kerealisasikan sampai sekarang sih. Mungkin guanya kali yang mager. Iya, lu sibuk Kebanyakan juga, kan? project, sibuk juga. Apa kan alhamdulillah. Thank you. Oh, pada bikin ego gue makan mulu udah kenyang nih. Ada yang nanya lagi nih dari TB Reviadi. Ya anjir. Bang TB. TB. Iya. TB. Apa kata? TB. Ada nggak materi stand up yang dimasukin ke karakter syutingnya Fajar? Syuting yang sama Bang TB apa bukan cuy? Kalau yang syuting sama Bang TB mah nggak ada, gue nggak ada dimasukin sama sekali. Mana Mas TB? Baru film yang tadi gue cerita yang serius, judulnya Kubu-Kubu Oh, yang Kertas. itu. Drama, Kubu-Kubu sama Bang TB. Kalau untuk materi ada aja bang, gua pernah masukin materi stand up comedy gua di dalam skrip karena kayak, duh, ini nggak lucu nih situasinya, ya udahlah terpaksa buat trying to be fucking funny untuk menjalani karakter itu. Akhirnya gua memasukkan materi stand up comedy gua, tapi lupa sih gua di project apa, tapi Pernah ya? pernah, seingat gua pernah. Bang TB apa kabar nih? Katanya lagi batuk-batuk lu bang. Corona deh. Ulang amit. Iya soalnya apa? Waktu itu gue sempat ada project juga sama Bang TB? Indra Jegel. Oh, Bang Jegel? Sama TB sering. Ah. Yep, sama TB juga deh nggak salah. Enggak deh, nggak sama TB. Enggak. Indra Jegel sama Rispo. Ah, Bang Rispo. Kan ada komedi-komedinya kan. Emang mereka di situ memang membangun komedinya. Ya. Nah, di situ lumayan Indra Jegel lumayan aktif gitu dalam apa? Penggambaran skripnya gitu. Ya, iya. Lu juga melakukan itu nggak? Melakukan itu Iya kan? pastinya. Misalnya kayaknya ini nggak diginiin deh, tapi kayak lebih enak diginiin deh supaya lebih ger kayak gitu-gitu. Iya iya. Ada nggak sih? Pasti ada kayak gitu. Iya. Karena kan nggak tahu ya kalau untuk sekarang sebenarnya entah gue nggak tahu sih pikiran produser sutradara apa untuk nge-hire kami itu apakah supaya skripnya bisa lebih lucu atau apa gitu. Kalau dulu gue
lumayan rajin untuk bisa kayak kayaknya bisa dilucuin kayak gini, untuk bisa lucuin kayak gini. Cuman begitu pas gue sudah belajar sama Mas Rahadi Mandra soal masalah konsultan komedi skrip itu, gue ngerasa kayaknya film komedi, scene komedi, kayaknya aktor yang bukan komedian pun bisa melakukannya asal situasinya lucu gitu loh. Nah gue lebih percaya itu kadang ketimbang aktornya atau siapanya yang lucu, meskipun sama-sama menghasilkan tawa, tapi kegeliannya itu yang didapetin dari situasi yang komedi itu ada. Kayak misalkan Ngeri-Ngeri Sedap, itu lucu banget dari situasinya kan, bahwa suami, istri, apa segala macam, bahkan stand up komedianya nggak ngelawak loh itu. Semua yang Lolok, Bang Boris, Bang Jengkel, Kak Gita, ini doang. Mama bapaknya doang, Mas Arswen, apa? Iya, Mas Wendy sama Mbak Tika gitu kan. Itu situasinya udah lucu tuh, tinggal diapain aja, berhasil kan? Bikin tawa. Boleh percaya itu, makanya pas nonton Ngeri-Ngeri Sedap, akan lebih menyenangkan dan menggelitik kalau situasinya yang lucu. Berarti lu berpikir gak project yang lo abis jalan di bareng TB di film drama itu, ini kayaknya debut gue yang sama kayak dilakuin sama Indra Jegel dan teman-teman di film Ngeri-Ngeri Sedap, yang seorang stand up yang harusnya lucu tapi nggak ada lucu-lucunya nih. Ya mungkin ya sama dari segi keseriusan, cuman gokil sih project ini. Lumayan apa ya, dibilang berat sebenarnya kalau udah ngejalanin ternyata ringan karena dibantu teman-teman yang lain juga kan. Tapi kalau secara dipikirin dan sebelum syuting tuh kayak gue bisa nggak ya, karena jujur karakter ini dari secara fisiologis pun beda dari teman gue tuh, beda banget. Gue punya treatment khusus untuk ngejalanin scene ini. Terus gue punya apa ya bilangnya ya, bahwa mungkin gini deh kasarnya deh, kalau nggak ada karakter gue, adegan ini nggak akan ada adegan ini, meskipun adegan ini tuh nggak ada guanya, bisa kasarnya gitu. Ada kayak gitu ya. Ini lumayan kayak gue kayak ini Mas Emil Herdi kan yang nelfon gue, serius sih kok kebayangin gue ya gitu. Akhirnya ya sudahlah, karena gue sudah dipercaya sama dia, let's go, kita lakukan. Ya alhamdulillah mungkin menyenangkan, mungkin Bang TB juga yang nonton mudah-mudahan menyenangkan lah. Gue nggak tahu juga kan, penilaian orang beda-beda gitu. Jar, kira-kira di film apa Jar yang bikin akhirnya para sinias film, sutradara, produser ngeliat lo nih, wah nih kayaknya oke nih anak nih? Mungkin di serial The Is Net TV. sitcom. Gua lumayan ada kayaknya hampir 200 episode gua di situ di serial The Is Net TV. Terus mungkin aja gua juga kayak kayaknya dari sini deh, KKN aja kayaknya ngelihat gua tuh di The Is. Karena yang pertama kali di ini adalah lu di The Is Jawa kan, yuk kita cobain karakter Jawa KKN di Desa Penari gitu. Jadi menurut gua kayaknya The Is lumayan sedikit punya andil untuk orang-orang bisa ngeliat gua. Tambah KKN di Desa Penari kan lumayan box juga kan, orang segala macam. Berarti itu banyak yang The ngeliat Is gua. termasuk debut acting lu pertama kali? Enggak. Itu 2018-an kayaknya. Gua pertama kali 2016 itu acting. Itu Film. Film. Yang nggak tayang itu, yang hujan. Itu pertama kali tuh gua. 2016 The Is, KKN Desa Penari. Kadet akhirnya alhamdulillah sampai kesini banyak. Kadet main sama Chico Martinolio, Chico Kurniawan, Martino Wafda, Kumara, Kevin Julio dan lain-lain. Alhamdulillah. Thank you. Itu termasuk serius juga ya? Termasuk serius juga. juga. Tapi ada komedinya. Nah kalau yang sama Bang TB sama sekali, lu bayangin, sama sekali tidak berkomedi gue. Ya yuk bisa. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, bener. Ini keluar dari zona nyaman. Makanya kayak si Chico tuh orang bilang mainnya sama Chico Corleone juga. Wajar di Kadet kocak banget kalau nongkrong di sini nggak lucu lu katanya. Gue pengen lucu. Tapi keluar dari karakter ya. Tapi enggak juga sih, ngomongin keluar dari karakter kayaknya bisa-bisa aja. Cuman kayak jangan gue ngelucu di panggung aja. Mau ngelucu gaya. Enggak. Selain horor, drama, kira-kira lu mau Apa yang dipengen? Iya, Apa? peran seperti apa gitu? Apa ya kalau untuk yang gue nih sebenarnya ya film yang sama Bang TB ini nih, yang sama Bang Emil
Itu tuh afirmasi gue di awal tahun, bahwa gue bilang di awal tahun tuh ke diri gue sendiri, gue pengen tahun ini gue punya karakter yang full serius, nggak ada komedinya sama sekali. Alhamdulillah kejawab kan. Kalau untuk sekarang kayaknya nih, dan Pamali pun juga lumayan afirmasi gue, kayak gue harus bisa jadi pemeran utama gitu. Akhirnya di Pamali, di Pocong juga dapat gitu kan. Gue pengen kayaknya mungkin orang-orang lain juga, teman-teman yang lain juga kalau yang belum ngerasain karakter ini pengen sih karakter psycho gitu, kayak psikopat. Sama, ya jujur sama. Kayak Ya. banyak orang ya kalau ditanya. Nggak tahu kenapa ya. Menantang kali ya Nggak tahu, ya menantang itu sih, kayak ngelihat orang tuh kayak, gue pengen jilat deh. Gue kemarin baru nonton ini apa? Squid Game, udah lama itu bang. Oh, bukan. Apa namanya? Sleep. Oh iya. Si gue juga suka lagi. Lu udah nonton? Iya. Udah nonton. Ya kayak gitu-gitu kan. Plot twistnya keren banget Plot sih. twistnya Iya. keren banget, Pak. Kayak gitu-gitulah. Dan udah termasuk, iya iden lah, termasuk berani sih ngeluarin genre film. Termasuk berani. Apalagi di fenomena horor. Ya. sekarang Iya. lagi. Ya. Oh, gue suka sih Sleep Call sih, gue kemarin nonton Parah. sendiri, gue nonton sendiri kayak, wah, bagus banget. Gitu. Laura Basuki gila sih. Laura Basuki sangat gila. Keren. Acungi jempol. Kalian udah nonton berarti kan? Tuh, gue suka banget. Psycho ya? Kayaknya ya sejauh ini masih kepikiran pengen punya karakter itu. Cuman ya karakter yang datang juga akan gue sikat lah. Itu jalan. Apa aja ya. Iya lah, begitu-gitu ya. Tapi kalau sebenarnya genre paling suka kalau main apa? Komedi. Gue jujur aja, gue gara-gara film kemarin si apa kupu-kupu kertas ini, gue jadi suka drama ya sekarang ya. Nontonnya drama mulu nih. Gak tahu, jadi suka aja iya. Main ya untuk main kan. Kalau untuk nonton mungkin komedi gue masih suka. Terus film-film Marvel apa segala macam yang tidak ada di dunia ini mungkin ya. Kayak dinosaurus apa, gue masih sangat suka itu. Fiksi-fiksi suka. Cuman kalau untuk main, kok jadi suka drama ya gitu, kayak enak. Karena hal baru mungkin. Karena hal baru. Gue tuh sampai sama Ciko pernah ada adegan dimana kayak, wah scene ini tuh berat banget. Gue baru pertama kali gue ngerasain abis selesai cut tuh kayak, gue nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Gue nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Terus kayak capek. Gue itu tuh kayak anjing. Ciko, gue ngomong ke Ciko, Cik, gue baru ngerasain kayak gini. Ternyata enak juga ya. Maksudnya capek sesuatu yang tidak enak tentunya, tapi nikmatinya tuh kayak aduh enak banget gitu untuk di drama ini. Tuh Bang Tebe apa tuh? Siapin kertas, pulpen, tipek, lo tulis dah ham. Kalau salah tinggal lo typo. Oh, ada yang nanya dari Ilham Blok F. Oh, ajarin bikin stand up. Bikin materi stand up dong, Bang. Anda bisa melihat YouTube-nya comika.id atau Raditya Dika atau Ridwan Remin tentunya, mereka ngajarin. Dani Beler juga, mereka ngajarin stand up comedy. Mereka adalah pengajar yang bagus menurut gua. Kalau gua nggak bisa ngajar orangnya. Kalau Bang Radi itu termasuk salah satu mentor lo juga? Iya, di Suci lebih ya. Iya. Termasuk apa ya, dia berperan penting lah dalam stand up comedy di Indonesia karena founder juga kan. Dia yang kayak punya ide menciptakan bahwa yuk stand up comedy di Indonesia kita besarin. Radit, Ernest, Panji, Isman, dan Rian Andriandi. Gua respect lah sama mereka muda. Tadi aja ketemu dia sebenarnya. Oh iya. Tadi sore ketemu dia. Oh iya. Terus kayak, ini kan gue niatnya promo film ya, tapi gue duduknya gini. Segen gue segen sama Bang Radit tuh segen banget. Enak lah, gue enak. Sombongnya hilang ya. Hilang ngomongnya. Enggak ada, masih ada. Apa lagi? Iya. Apa ada Ternyata asal ada panutan gue di sini. Yoi, asal ada panutan gue juga di sini. Ngeri banget nih Bang Tebe. baru sekarang kan lagi banyak project di luar stand up nih. Iya, Kira-kira alhamdulillah. mau ada kayak teman-teman stand up yang lain mau ngadain Show. kayak gitu-gitu. Baru Kira-kira kemarin gua 2 hari lalu kan habis dari Jogja tuh. Gua nyempetin nonton show-nya temen gua Ali Akbar. Gua tuh stand up comedian salah satu yang belum punya show tunggal. Show yang harus 1 jam stand up gitu, gua belum punya. Nonton stand up-nya Ali Akbar. Anjir. Gua tuh sambil nonton, sambil nikmatin, sambil ketawa kayak ih, gua pengen deh punya show juga gitu. Akhirnya kayak bisa lah gue show ya. Coba deh gue ngumpulin materi. Paling sekitar kekumpul baru 30 menitan lagi. Tapi gue pengen, kayaknya 2024 ini gue pengen minta waktu sama manajer gue buat Bang, gue pengen jalanin tour stand up gue. Gue pengen keliling Indonesia sama tour stand up gue sejam. Gue pengen tahu nih
seberapa batas kemampuan gue di stand up comedy untuk show, apakah orang lain masih bisa notice gue untuk stand up, show apa segala macam, gue pengen tahu gitu aja. Makanya insya Allah 2024 judulnya Honest Life. Amin. Honest Life kan kalau nulisnya kan honest LY kan, Iya. honestly. Iya, iya. Kalau ini honest strip LIE, lain kebohongan, honest life. Oh, honest life. Honest life. Kita kan di dunia ini ya film juga kan kayak tanda kutip suatu kebohongan yang terasa benar atau apa, di dunia ini juga ada banyak sekali kebohongan yang terasa benar. Honest life posternya udah ada di Instagram gua. gua malah bikin poster bukan bikin materi gua. Lo yang bikin? Gue yang bikin karena gue lumayan suka desain. Tapi desain apa ya? Kayak PixArt, Fonto, kayak gitu-gitu tuh. Gue lumayan suka font Canva kayak gitu, lumayan suka desain dan enak aja ini ngegabungin warna-warna tuh kayak gue suka tuh. Emang jiwa seni ya? Mungkin. Kalau gue males tuh. Berapa kota deh jalan-jalannya? Belum tahu. Pokoknya gue pengen tour. Salah satunya mungkin gue pengen ke Jogja sih. Jogja kan Jakarta istimewa. pasti lah ya. Jakarta, nah ini dia nih. Biasanya kan orang-orang final Jakarta. Kalau gue mungkin final Bogor. Karena kota gue sendiri. Iya. Siap. Tapi gue takut hujan kalau kesana gimana? Kan indoor. Mana ada hujan masuk ke indoor di hotel boardroom namanya juga. Kalau disuruh milih nih, film apa stand up ya? Film kalau untuk sekarang gue akan jawab cepat film. Alasannya adalah gue dari 2013 sudah berkarya, 2014 sudah berkarir. Gue merasa bahwa insya Allah nih mudah-mudahan ya, gue sudah bisa melewati masa profesional di stand up comedy. Sekarang nih film nih, kalau kayak anak kecil mah lagi 2 tahun deh, lagi lucu-lucunya. Gue lagi senang-senangnya sama film, makanya film, acting udah deh acting kalau untuk jawab ya. Gitu. Kalau untuk sekarang mah yuk, job offer datang, Mas Fajar, ini materi yang harus dibahas. Insya Allah siap. Itulah. Kayak satu deh, gue buat pencerahan doang sih. Waktu lo stand up di instansi, itu materi lo kasih ke pihak panitia dulu? Iya, tapi poin-poinnya gua kasih semuanya. Poin-poinnya. Dan kata korupsi itu jelas dikasih. Pasti kalau misalkan stand up di instansi atau di perusahaan apapun yang sifatnya korporat, gua akan ngasih materi gua tuh seperti apa. Tapi nggak yang kata per kata ya. Pasti poin apa segala macam gitu. Biar enak lah ke mereka juga IO-nya, kliennya juga biar happy lah kayak gitu, jadi biar nggak ada salah paham atau apa segala macam. Sama-sama nyaman lah ya. Sama-sama nyaman. Selain di entertain nih bang, orang biasa kalau ngelihat artis atau aktor gitu kan rata-rata punya sampingan kayak bisnis gitu. Kalau ada pikiran bisnis atau udah punya bisnis nggak? Gua beberapa tahun lalu yang pertama gua jualan kaos, punya brand. Oh ya, apa namanya? J-Cloth bangkrut. Terus gue jualan kaos kaki, namanya Jaisok. Serius. Ini sudah balik modal 100% dan sudah puas. Terus gue jualan celana gemes yang bahan baby terry kayak buat sweater, tapi jadi celana sama gue kalinya. Gue jual namanya Days. Kenapa Days? Karena duit modalnya dari syutingan The Kiss. Gue jual di festival, gue ikut festival Floating Bogor, gue ikut jualan itu. Sudah balik modal 100% dan sudah untung 100% bahkan. Balik modal udah dapat, untung dari balik modal dapat. Masih lagi? Enggak. Udah puas. Udah puas Gua tinggal tuh ya? main gampang puas, jeleknya gua, makanya gua harus punya partner yang bisa memanage diri gua, gampang puas. Terus gua punya ayam geprek dulu, ayam geprek Mas Tomo. Kenapa Mas Tomo? Karena karakter gua di The East namanya Mas Tomo. Buat gua The East tuh kayak suatu peluang rezeki sih. Jadi kayak gua akan buka jalan. Ayam geprek Mas Tomo, join sama temen karena ya namanya bisnis sama temen ya, kadang kita jadi kayak berasa temen ya udah slow. Jadinya gue cuma 3 hari buka. Sekarang insya Allah nih gue lagi pengen usaha villa. Kalau ini yang lumayan lebih serius. Kalau yang sekarang ini villa yang L-nya. L1 sama L2. Gua L1. Oh L1. Ya mungkin Kamis malam bisa lah ya. Gua insya Allah lah sekarang lagi mau ngegarap serius villa. Jadi karena banyak banget orang-orang Jakarta, teman-teman Jakarta gue yang nanya, Bray, kasih rekomendasi villa yang bagus di puncak dong. Banyak. Itu gue kayak gue tuh sih paling puncak banget, pada gue nggak tahu villa-villa yang mana. Kayaknya bisa jadi peluang nih. Dan sekarang puncak lagi digandrungi sama anak-anak muda untuk masalah villa. Jadi kayak insya Allah deh
mudah-mudahan lancar juga sih, kan lagi lumayan progres survei-survei dan lain-lain. Akan coba buat sewa villa terus kita renovasi dan kita kontrakin, kita sewain gitu. Mudah-mudahan lah, jadi biar kayak duitnya bukan cuma di entertain terus kan, Biar muter ya. biar muter. Kapan tayang Pak Mali? Iya. Boleh. Pak Mali Dusun Pocong akan tayang di 12 Oktober 2023. 12 Oktober 2023. Betul, pokoknya harus nonton karena ini adalah film yang sangat-sangat mantap. Bukannya gue yang sosok ini mau produk gue gitu masalah segala macam. Karena tadi gue nonton, iya. Karena jujur tadi gue nonton, gue sudah tahu skripnya, gue sudah tahu adegannya, gue sudah tahu shotnya. Kagetnya masih ada. Oh iya. Kayak wah bagus. Kayak ya bukannya sosok ini ngejual produk gue ya, tapi memang kami siap buat 12 Oktober gitu loh. Cuma minggu lagi nih, dikit lagi. 2 minggu lagi. Dan kalaupun belum nonton yang pertama, nggak Bisa akan nonton. terlalu berpengaruh ya. Lo akan tetap Nikmatin bisa. nikmatin. Sangat bisa bahkan, sangat bisa. Itu juga kemarin di sounding sama Yayas. Yayas, kata Yayas juga emang kalau mau langsung nonton yang kedua tanpa nonton yang pertama juga nggak apa-apa. Tapi nggak masalah kalau mau nonton yang pertama, ya udah. Tapi Ya silakan kalau nemu. Belum ada di OTT ya? Kalau nemu filenya belum ada di mana-mana soalnya yang pertama. Jadi memang tetap bisa nikmatin, bahkan untuk kamu yang nggak main gamenya masih sangat tetap bisa nikmatin. Tapi buat kamu yang main gamenya akan ada Easter egg yang akan kalian sadarin dari filmnya ini. Iya. Tapi yang belum yang main gamenya juga nggak main gamenya bisa sangat nikmatin. Bahkan mungkin setelah nonton filmnya kalian malah jadi pengen main gamenya. Gue sempat main sama Yaya sama Arla. Nggak bakat main game, observasi aja jadinya. Ngomong-ngomong karakter si Cecep ini sendiri ada nggak sih di game? Ada. Justru di Pamali yang pertama nama karakternya itu Jaka. Gimana cara? Karena kan kayak betul gimana sih game yang gitu? Gue nggak ngerti bahasa game pokoknya. Di game Pamali yang kedua karakter si gamenya itu Cecep. Gitu. Akhirnya kali ini biar Sikat. ada nggak sih Jan orang yang benar-benar berjasa buat karir lo dan mungkin lo belum sempet ngomong sesuatu? Lu mau ngedatengin orang itu di sini? Ketebak gini. Jui Purwoto. Dia adalah senior stand up komedian senior. Dia juga melawang buana di TV, di film, di sinetron sampai sekarang. Dia adalah senior gue di Stand Up Indo Bogor. Dia yang kayak rela menghabiskan waktunya untuk ngajarin gue setiap Rabu malam di Dunkin Donat. Setiap Rabu malam ngajarin gue. Terus gue yang kayak karena sudah sangat terlalu dekat sama dia, menganggap dia abang gue, menganggap dia teman gue, menganggap dia apapun, akan lebih gengsi buat minta makasih. buat bilang makasih ke dia. Jadi kayak gue makasih lah sama Jui Purwoto. Udah sangat bisa berjasa sekali buat ngasih pondasi buat pijakan gua di dunia stand up comedy. Masih ngemot bareng? Masih. Cuman setelah dia nikah dia jarang nongkrong karena kan biasa kayak gitu kan. Orang-orang yang udah nikah juga kadang lebih fokus ke keluarga. Jadi buat kami lah yang masih jomblo buat nongkrong. Cuman sama Bang Jui masih sangat berkomunikasi dengan baik sih. Thank you Bang Jui. Thank you Bang Jui. Satu lagi deh, boleh deh. Mungkin dari Mas Fajar bisa kasih motivasi nih buat teman-teman yang mau berkarir di dunia entertain, entah ada yang mau jadi stand up comedy atau mau jadi aktor. Dan jadi aktor juga tuh kan. Boleh Mas, dikit Mas. Kasih motivasi lu bukan keterkenalan atau uang. Justru kasih motivasi lu sama cinta kesenian itu sih. Karena siapa sangka, gue yang kayak nggak ada bayangan buat berkarir, bahkan gue nggak ada bayangan buat bisa masuk TV, tapi karena gue cinta sama kesenian ini, stand up comedy yang udah ngebuka jalan di film, gue juga cinta sama acting kasarnya. Jatuhnya jadi gue tidak punya ekspektasi lebih kalau gue nggak terkenal atau gue nggak sukses atau nggak apa dari sini. Tapi yang penting gue cinta. Kalau cinta gue akan tetap ngejalanin terus kesenian ini. Gitu sih paling dari cinta lah kalau gue mungkin ya. Karena banyak orang yang gue lihat ketika mereka memutuskan untuk jadi aktor atau ya siapapun lah yang berkarir di dunia entertain, lebih ke dulu pengen terkenal. Iya, seringnya gitu. Iya kan? Karena justru itu yang ngancurin diri kita di kesenian itu.
susah, mendingan cinta aja dulu dah. Kalau cinta bakalan terus ngejalanin terus kok. Iya benar. Karena kalau kata Panji, jangan sia-siakan 5 menit dalam hidupku. Itu yang akan merubahmu sepanjang dan seumur hidup. Oke aja. Mantap. Oke. Mantap sekali. Kita udah sampai di Iya. penghujung. Berapa jam sih, Bang? 1 jam. Kerasa nggak? Rasa bener. Nggak kerasa? Nah, Gua mah kerasa aus sih. salah lo ada produk. Makanya. Ayo masuk. Boleh dong lu. Tadi kan lu udah take over nih. Heeh. Sekarang mau take over lagi deh. Oke. Cabut kali Tutup ya. deh. Ya. Sikat. Makasih ya Bang ya. Makasih. Thank you. Thank you. Nanti undang kita lagi ya. Ya, oke. Halo teman-teman, itu aja obrolan dari kami bertiga. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, terima kasih banyak sudah menyisihkan waktumu, terima kasih banyak sudah menghabiskan kuotamu. Jangan lupa setiap hari Rabu kamu harus nonton Rabu Senang Senang. Yeay. Thank you.